Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam rangkaian kegiatan Modul Nusantara. Hari ini modul inspirasi yang ketiga. Ya, alhamdulillah juga di tengah-tengah kita telah hadir tokoh inspiratif yang luar biasa, cantik, cerdas, dan berwibawa tentunya ya. Beliau disapa dengan akrab itu Bunda Marissa. Nama lengkap beliau adalah Elisa Ramadhani Eskom ya Bunda ya. Iya. Ternyata sarjana komputer. Iya. Beliau ketua Marissa Catering Organizer di Sentra Boga, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melihat dari latar belakang aktivitas beliau, banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan dalam tata boga ya Bunda ya, di desa maupun di kelompok-kelompok usaha dan secara pribadi gitu. Tidak banyak yang tidak berhasil. Alhamdulillah semuanya itu peserta pelatihan berhasil untuk mengolah ataupun membuka usaha ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. Dan mungkin kita akan mendengar lebih jauh tentang ini semua, kegiatan beliau dan siapakah beliau. Tentunya kita tidak sabar lagi mendengar suara merdu dari beliau ya. Baik Ibu, kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marissa. Nama lengkap saya Elisa Ramadhani, mungkin lebih akrab dipanggil dengan nama kecil saya Marissa. Saya berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Kota Amuntai, ya, Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, dan saya saat ini memiliki sebuah organisasi yang bernama Sentra Boga Marissa Catering, sebuah organisasi yang bergerak dalam pemberian private dan pelatihan desa serta kecamatan di bidang pelatihan tata boga. Adapun misi kami untuk 2021 yaitu memberikan pelatihan ke seluruh desa khususnya HSU, dan alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kami sudah bisa melangkah ke kabupaten sebelah yaitu Kabupaten Tabalong. Insya Allah untuk tahun 2022 kami akan ke Kabupaten Banjar juga. Sekilas perjalanan hidup saya ya, sedikit saya ceritakan di sini. Berawal dari kepedulian saya untuk memberi keterampilan ke beberapa teman yang tidak punya keterampilan seputar boga. Jadi waktu dulu saya cuma berjualan online di rumah. Kemudian teman-teman saya meminta untuk diajari secara gratis waktu itu. Jadi saya bersedia ke rumah-rumah teman saya, terus ke rumah-rumah teman-teman yang lain yang belum saya kenal tetapi meminta bantuan untuk memberikan pelajaran gratis seputar memasak dan bikin kue. Akhirnya dari sana banyak permintaan privat, dan berkelanjutan saya membuka tempat privat yang bertempat di Komplek Jemba Lestari, Blok A nomor 4, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari privat-privat yang sudah diselenggarakan, tercetak 2000 alumni privat tercatat di tahun 2021. Dan akhirnya kami mendapatkan tawaran-tawaran dari beberapa desa untuk menyelenggarakan pelatihan desa di bidang keterampilan tata boga, dan sudah tercatat sekitar 30 desa yang ada di kontrak Marissa Catering Organizer. Hingga akhirnya kami mendapatkan penawaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah HSU untuk bekerja sama dalam program literasi untuk kesejahteraan, yaitu suatu program yang memberikan keterampilan tata boga ke masyarakat. Jadi perpustakaan sekarang bukan hanya sekedar membaca di perpustakaan, tetapi ada program yang turun ke desa-desa khususnya untuk memberikan keterampilan
kepada perempuan-perempuan desa supaya perekonomian rumah tangga semakin meningkat dan akhirnya tujuan akhirnya ke pengentasan kemiskinan di daerah HSU khususnya. Dan harapan kami semoga saja daerah yang belum mengenal tentang pelatihan tata boga khususnya desa-desa bisa nanti menyelenggarakan juga pelatihan karena itu sifatnya sangat positif dan itu mengarah ke kemajuan dan kemakmuran warga desa juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bunda ya. Dari saya dulu nih mau nanya Bunda. Ya, silakan. Kira-kira apa itu Bun yang inspirasi sehingga kegiatan ini sejauh ini bisa berkembang gitu? Inspirasinya? Iya. Kalau saya itu karena saya memandang persoalan rumah tangga itu paling besar itu di ekonomi. Kalau ekonomi rumah tangganya bagus, insya Allah itu semua permasalahan teratasi. Dan kalau itu masyarakatnya ekonominya sudah bagus juga, dan itu kemakmuran desa, kecamatan, bahkan kabupaten ikut maju juga. Jadi saya sangat terpanggil untuk membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini untuk lebih maju dalam bidang pelatihan tata boga ini dengan memberikan keterampilan pelatihan tata boga. Berawal dari tata boga itu sendiri kan latar belakang pendidikan yang kita tahu kan Bunda adalah sarjana komputer. Kemudian ini menggeluti bidang tata boga itu gimana caranya Bun? Dulu memang saya pendidikannya memang jauh bertolak belakang dengan tata boga ini. Pernah bekerja di perusahaan, pernah memegang kontrak juga, terus honorer juga pernah. Jadi saya berpikir lebih kritis lah. Kalau cuman pendapatan segitu tidak tercukupi kebutuhan rumah tangga saya, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Jadi saya pikir apa usaha yang cocok yang dengan modal sedikit bisa menghasilkan untung yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Jadi terpikirlah waktu itu untuk berjualan makanan. Karena dengan modal saya yang cuma sedikit, saya bisa menghasilkan hasil yang lumayan banyak dan itu bisa buat penghasilan per hari. Jadi bukan menunggu untuk seminggu, sebulan atau berapa bulan. Jadi per hari sudah bisa menghasilkan rupiah. Dan di usaha makanan ini khususnya kue dengan modal sekitar 100.000 itu bisa menghasilkan untung 2 kali lipat. Jadi hasil penjualan bisa 200 bahkan lebih dari itu. Jadi kan itu bisa 100% lebih untuk keuntungan. Jadi untuk usaha makanan ini saya bisa bilang sangat menjanjikan, apalagi di tengah pandemi COVID sekarang. Karena usaha kuliner insya Allah tidak akan ada mati. Ya, semua orang pasti perlu untuk makanan. Oke, yang ingin kita tahu juga nih, Bunda ini berawal dari keterampilan mengikuti keterampilan pelatihan atau apakah belajar dari mana gitu tentang tata boga? Iya, berawal dari hobi dan memang basicnya dari ibu saya memang berjualan makanan juga, catering juga. Jadi memang dari nenek saya juga, dari nenek ke orang tua, ke orang tua turun temurun. Memang sudah ada dari kecil sudah suka tekun ikut yang ini ke dapur, ikut memasak juga sama ibu. Jadi kan sudah ada dari menjiwai dari kecil. Jadi sampai ke sekarang malah berjualan makanan dan malah mengajari juga. Jadi dari hobi gitu ya, menjadi sesuatu yang menghasilkan. Iya, alhamdulillah. Iya, kami sangat bangga sekali dengan kehadiran Bunda di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tentunya ya. Karena saya sendiri melihat di sekeliling tetangga dan kawan-kawan juga itu terbantu oleh
resep yang Bunda bagikan, sehingga mereka bisa membuka usaha gitu kan, untuk menambah penghasilan di dalam keluarga gitu. Iya. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Dan saya juga sampai sekarang terus belajar, terus mencari guru, terus sekolah online juga sampai sekarang. Jadi kalau ada kursus-kursus, saya terus mengikuti untuk menambah. Karena untuk jenis keterampilan kita tidak perlu pendidikan formal, bukannya tidak perlu, tapi kan pendidikan formal bukan utama untuk meraih itu. Yang namanya sukses itu perlu belajar dengan bimbingan privat atau kursus-kursus juga bisa. Iya. Jadi untuk para pemula yang ingin membuka usaha makanan itu jangan patah semangat. Silahkan cari aja guru yang pas menurut Anda, mungkin nanti bisa belajar di sana untuk menjadi seorang yang ahli. Jadi harus terus belajar, karena kalau cuman otodidak kita itu cuman seputar segitu-gitu aja keterampilannya. Kalau sudah belajar sama yang ahli, insya Allah itu makin terampil dan makin bisa. Iya. Jadi menuju kesuksesan itu makin kuat itu. Oke, kita lanjut ke tanya jawab ya. Tanya jawab. Kalau misalkan kadang-kadang misalnya kalau Iya. Dalam bisnis makanan itu apakah produknya yang dibikin duluan atau pasarnya yang dicari duluan, Bu? Kalau menurut saya yang sudah saya pelajari itu kita cari pasarnya dulu. Kita cari pasarnya, orang yang tepat, yang mau menggunakan produk kita, yang mau memakai dan menggunakan produk kita. Jadi kalau kita beriklan secara berlebihan tapi pasarnya tidak tepat, orangnya tidak tepat, itu akan sia-sia. Iya, tidak efisien, tidak tepat. Jadi kalaunya kita berjualan di orang-orang yang memang memerlukan produk kita, itu akan langsung bisa sukses. Iya. Ya. Jadi untuk produk yang kita olah sudah ada nih yang mau gitu kan, konsumennya sudah ada gitu. Iya. Sama seperti halnya seperti dicontohkan, kalau kita menawarkan barang-barang seperti keperluan bayi ke orang-orang dewasa atau remaja, tentunya tidak akan dapat orang yang tepat lah untuk jadi konsumen. Tapi kalau ke orang seperti ibu, ada perkumpulan seperti ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya bayi, itu mungkin tepat pasarnya ya. Sama juga kalau jenis makanan ini, kalau kita sudah dapat pasarnya yang pas, nah itu untuk pemasaran itu lebih gampang. Dan semuanya itu tergantung dari kita juga sebagai produsen. Jadi kalau untuk berjualan makanan, kalau ini saya tekankan itu dari tampilan dan rasa itu nomor 1, pengemasan. Jadi kalaunya di pelatihan serta private kami ajarkan juga cara promosi, pemasaran, pengemasan, semuanya itu terangkum dalam pelatihan Tata Boga. Jadi Tata Boga itu bukan hanya mengajarkan tata cara baking dan cooking, memasak dan bikin kue, tapi Tata Boga itu diajarkan dari nilai gizi sebuah menu, terus menghafal komposisi, pengemasan, dan itu penyajian juga, misalkan di meja kalau kita usaha warung atau restoran. Terus itu promosi itu meliputi medsos juga seperti IG, Facebook, dan story WA. Terus itu pemasaran di mana, dan untuk alumni privat kami selalu mencarikan pemasaran yang tepat. Misalkan untuk bumdes yang sudah kami bimbing, itu kami sudah mengarahkan kemana untuk memasarkan produk-produk khususnya cemilan. Jadi sudah tersedia pasar bagi alumni privat pelatihan MC Organizer. Kalau misalkan ini kan menarik banget Ibu, dari cerita Ibu kan kayaknya nggak ada yang gagal gitu. Ya. Dari setelah, Alhamdulillah. Maksudnya peserta yang mengikuti bukan gitu. Setelah lulus kuliah mungkin ada beberapa kali ikut dalam pekerjaan, cuman ternyata passion lah yang membawa jalur kesuksesan kayak gitu. Iya, passion. Kalau Ibu boleh nggak ceritakan tentang pertama membangun usaha, apakah pernah gagal nggak Bu dalam membangun usaha ini, atau mungkin pernah ditolak
klien gitu ketika pesanannya udah jadi? Pernah nggak kayak gitu? Pernah, sering sekali. Itu sudah sering sekali. Pertama saya merintis ini hanya dengan modal 600.000. Kala itu kami sedang mengalami kebangkrutan. Jadi punya modal cuma sekitar 600.000 rupiah. Tapi saya punya peralatan bikin kue. Jadi waktu itu saya cuma bisa bikin produksi bolu sekitar 10 biji sehari. Bolu ukuran 28 cm dan saya taruh ke 10 warung. Jadi sehari itu 10 biji bolu saya taruh ke 10 warung. Waktu itu saya berkeliling lah daerah Ambon Tengah ini melihat dan mencari warung mana yang berpotensi untuk dititipi kue yang saya bikin. Terus tiap hari saya cek apakah itu kuenya sudah habis atau belum, dicek lagi. Bahkan kemarin banyak juga yang ditolak, saya tawarin banyak itu, tapi tidak putus asa. Terus lagi jadi kalaunya 10 bolu dikalikan 25.000 per biji bolu keuntungan, saya bisa menghasilkan 250.000 rupiah waktu itu. Jadi dengan modal sedikit, ya modal sekitar 600.000 itu kemarin sudah bisa jadi usaha tiap hari. Jadi tiap hari itu bikin, terus cari lagi ke warung-warung lain untuk dititipi. Faktor kegagalannya kemarin itu malah warungnya yang tidak setor ke saya. Kalau untuk produk saya habis terus, tapi untuk ini yang pedagang yang menjualkan reseller saya itu yang tidak disiplin untuk membayar modal. Ini kemarin sempat kehabisan modal juga, bisa bangkrut lah. Jadi kalaunya saya kasih saran untuk murid-murid saya, jadi jelilah memilih tempat yang untuk dititipi produk kita. Jadi jangan kita tumpuk terus. Maksudnya kalaunya produk kita sudah laku, cepat diambil dulu modal kita dan kita bisa ambil keuntungan di situ, baru kita titipi lagi. Jadi jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk mungkin nanti jadi masalah kalaunya yang dititipi tidak menyetor ke kita. Gitu. Kemarin juga untuk usaha-usaha lain, cemilan, pas lagi rame-ramenya mengirim cemilan ke daerah Tabalong, pas pandemi corona banyak juga itu kemarin tuh yang tidak laku, kan ada waktu expirednya. Jadi itu kemarin sempat juga ada faktor kerugian dalam usaha karena pandemi itu ya. Iya, jadi kalaunya saya menyarankan ke alumni Freeport kami itu jangan langsung mau buka usaha besar-besaran jenis toko. Belajarlah dulu jenis online. Iya. Jadi saya ajarkan promosi di media sosial gimana, itu tata cara berbicara, iklan yang convert gimana. Jadi semuanya diajarkan di pelatihan, lengkap semuanya. Jadi kami bukan cuma mengajarkan tutorial cara masak dan baking, tapi juga cara pengiklanan dan promosi yang baik. Semuanya diajarkan. Oke. Sebenarnya ini menarik, Bu. Misalkan ya, Ibu kan sebenarnya bisnis catering kayak gitu ya, bisnis makanan, juga bisnis kue dan pengolahannya. Tapi Ibu tuh juga mau berbagi dengan orang lain secara tidak langsung. Kan kalau misalkan kita bicara konsep ekonomi, sebenarnya kita telah mencoba menciptakan pesaing kita sendiri dalam ceruk pasar yang sama kayak gitu. Apakah Ibu tidak khawatir nanti ketika pasar Ibu itu diambil oleh para murid gitu? Itu mindset seperti apa yang Ibu terapkan sehingga memiliki mental yang sangat luar biasa bisa berbagi dengan orang lain? Selalu pertanyaan itu yang saya terima. Ya, terima kasih. Berawal dari kepedulian saya kepada sesama karena latar belakang saya dan sejarah hidup saya yang pernah mengalami kebangkrutan, dan saya pernah merasa di titik nol waktu itu. Jadi kalau ada orang yang curhat tentang masalah ekonomi, itu rasanya ingin membantu sepenuhnya. Dan waktu itu 3 tahun yang lalu saya buka sebuah grup masak se-Indonesia dengan nama Marisa Happy Cooking, yang alhamdulillah itu pesertanya se-Indonesia. Jadi di situ saya ada program sedekah resep. Dari sana sudah banyak bermunculan pedagang-pedagang online, khususnya untuk daerah Hulu Sungai Utara. Semua terbantu di situ. Jadi di sana sebagai pengajar dengan cara not voice, kirim suara.
bukan pengetikan resep. Jadi saya kunci grup, saya rekam suara untuk resep dan cara buat. Dan di sana mereka silahkan mencatat untuk resep yang saya berikan. Jadi tata cara pengajarannya sangat efisien sekali, dimana kalau orang mendengar suara kita terus menyimak, otomatis itu ada sedikit terekam di otaknya. Jadi ada penjiwaan pula. Jadi kalau untuk pengarahan juga saya menggunakan rekam suara, karena itu saya pikir sangat efisien sekali. Setiap kali kasih resep itu saya rasakan Tuhan bayar cash. Iya. Setiap kali saya kasih satu resep masuk bertubi-tubi orderan, alhamdulillah. Jadi saya merasa Tuhan itu bayar cash langsung apa yang sudah saya ikhlaskan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikhlaskan apapun yang sudah diberi Tuhan ke kita. Insya Allah Tuhan juga akan membayar cash. Luar biasa ya. Saya salut sekali dengan ibu gitu kan. Mungkin kalau orang biasanya kan buka usaha itu pasti tidak mau berbagi, apalagi itu adalah rahasia perusahaan gitu ya. Ya. Mereka takut ada pesaing-pesaing di luar sana, kemudian mereka ketakutan dengan kebangkrutan gitu kan. Ya. Iya, alhamdulillah ya, dengan sosok Bunda Marissa ini Kabupaten Hulu Sungai Utara itu sudah banyak mengalami peningkatan secara ekonomi. Saya sendiri menyaksikan, Bun, di sekeliling rumah saya itu yang mengikuti pelatihan keterampilan bersama Bunda. Mereka itu buka usaha di rumah mereka masing-masing dan menitip di warung-warung gitu kan. Dan mereka itu yang awalnya biasa-biasa saja, sekarang sudah ada peningkatannya. Jadi alhamdulillah sekali. Ya. Dan kami merasa bersyukur gitu ya, dan terinspirasi juga dari Bunda. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kan, kabupaten kita ini tidak banyak sekali kalau secara latar belakang. Mungkin itu yang perlu kita entaskan itu adalah kemiskinan dan masalah ekonomi. Ya. Ya. Mungkin tanya dulu Bu dengan peserta. Oke, dari mahasiswa mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan Resni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aris Naranya dari Universitas Juanda Bogor. Kami sedang melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa dan ditempatkan di Stiper Amuntai. Sebenarnya pertanyaan yang sudah Rizni buat sudah dipertanyakan tadi oleh Pak Rahman ya. Tapi Bunda yang jadi penasaran, selain dari keluh kesah tentang yang sedang dijalankan ya, dan ini Bunda mengenai SDM yang sudah diajak atau yang sekarang bergabung sama Bunda, itu berawal dari berapa orang sampai sekarang berapa banyak gitu yang Bunda ajak untuk bergabung di marketing di dalam Bunda sendiri. Dikarenakan kan tadi Bunda membagi resep yang lain ya, Bunda membagikan dan mengadakan seminar gitu udah. Nah pertanyaannya Bunda yang tadi, berapa banyak sih yang sekarang yang sedang bekerja sama dengan Bunda atau yang di marketing sekarang itu? Ya, makasih pertanyaannya. Kalau untuk organisasi kami tercatat untuk tenaga pelatih sekitar 30 orang itu sudah terlatih dan sudah di briefing serta training. Kalau untuk alumni privat dan pelatihan desa itu tercatat 3.526 alumni privat. Itu se-Kalimantan Selatan. Dan untuk online-nya itu saya tidak bisa menghitung lagi karena sudah se-Indonesia untuk yang peserta online. Jadi kalau untuk tenaga pelatih kami membatasi cuma 30 karena itu
sudah cukup bagi saya untuk melatih seseorang menjadi ahli. Kalau kebanyakan orangnya tapi tidak ahli, tidak efisien juga untuk turun ke lapangan. Jadi semuanya harus ahli dan terlatih. Dan kalau target kami sekarang untuk merekrut anggota itu usia berbatas. Jadi diharapkan nantinya mereka itu masih belum berumah tangga. Jadi efisien sekali itu kalau dibawa ke lokasi yang mungkin nantinya lebih jauh daripada yang kami perkirakan sekarang ini. Karena sudah ada undangan dari provinsi lain kemarin, untuk Kalimantan Tengah juga ada kemarin. Jadi kami masih mempertimbangkan karena untuk daerah hasil sekarang pun belum tercapai target untuk ke seluruh desa. Karena juga setiap desa itu beda kebutuhannya. Kalau untuk awal-awal tahun mungkin mereka memenuhi infrastruktur dulu untuk pembangunan. Apalagi kan dengan adanya kondisi alam seperti ini kayak banjir, mungkin banyak bangunan-bangunan desa yang perlu diperbaiki, mungkin ada gang-gang juga yang perlu diperbaiki, jalan-jalan. Jadi untuk pelatihan kemungkinan dari silva tahunan. Kalau ada dana yang tidak terpakai daripada itu dikembalikan ke pusat, lebih baik untuk peningkatan SDM. Jadi mungkin akhir tahun baru bisa. Ya silahkan. Nah itu aja. Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin kurang jelas? Izin bertanya lagi mengenai sekarang yang lagi dikerjakan. Kan tadi cateringnya berawal dari kue ya? Ya. Terus makanan, dan sekarang berfokusnya lagi kemana gitu? Nah iya, yang dulunya memang seputar cuma produksi kue dan cemilan. Yang sekarang ini kami juga membimbing alumni privat yang ingin buka usaha warung. Jadi usaha warung dan rumah makan kami bimbing. Karena kan itu banyak juga yang punya modal tapi tidak punya keterampilan. Jadi mereka setelah ikut privat dan pelatihan ingin dibimbing lebih intensif agar terarah dalam menggunakan modal yang ada. Jadi kita kalau cuma punya modal tapi tidak punya keterampilan, itu tidak menjamin suatu masa depan. Tapi kalau kita punya keterampilan, insya Allah dengan modal seadanya bisa kita membentuk suatu usaha dan yakinlah masa depan kita lebih bagus lagi. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Rizny. Kita lanjut ke siapa lagi nih ya? Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Saya Salsa Diola, berasal dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dan menjadi salah satu mahasiswa pertukaran bisnis Pramutai. Izin bertanya Bunda ya, mengenai bisnis atau usaha catering yang Bunda sudah jalankan ini Bunda. Kan Bunda tadi banyak sekali ya berkreasi mengenai bakery ataupun mengenai makanan-makanan berat gitu ya, dan alhamdulillah hasilnya pun juga berdampak baik dengan ekonomi Bunda dan bisa dikatakan perbaikan gizi gitulah dari teman-teman yang memesan gitu. Nah Bunda, yang saya tanyakan adalah kan ini sekarang banyak sekali ya Bunda, ada catering gitu kan banyak sekali Bunda. Nah Bunda, ini nggak ada inovasi lain nggak selain maksudnya catering biasa itu? Apalagi kita bisa tahu sekarang banyak sekali masa pandemi itu sering olahraga, sering hidup sehat seperti itu. Bunda berpikir tidak apakah ada inovasi untuk membuat catering diet seperti itu Bunda? Terima kasih Bunda. Ya, makasih. Jadi kami sudah melakukan itu ya. Kami sudah mengajarkan cara packing yang baik, terus kami juga selalu mengajarkan untuk berinovasi. Mungkin dari satu menu kita bisa memvariasi menu itu menjadi beberapa menu. Misalkan saja kalau kita kayak sekarang ya, banyak orang yang ingin hidup sehat dengan menu sehat. Jadi kita bisa open order untuk berjualan menu sehat.
Jadi semuanya diajarkan, itu menu sehat, menu dietnya juga ada, dan untuk penderita diabetes juga kami menyediakan menu. Jadi semuanya diajarkan dari cara pengolahan beras merah dan segala macam. Nah, itu semuanya nilai gizi itu yang penting. Jadi peserta pelatihan bukan hanya sekedar belajar masak dan baking seperti yang saya katakan tadi. Itu kita melihat kita melihat sekarang ini apa pasar yang pas itu, dan dilihat juga saya sering itu menyuruh ke alumni privat saya buka terus YouTube, Google, dan itu lihat aja terus modelnya gimana, berkreasi gimana. Nah, untuk juga seperti dekorasi kue kan biasa cuma BC, buttercream. Sekarang di pelatihan kami diajarkan juga icing fondan. Jadi itu terus bergerak maju. Untuk alat-alatnya pun kami insya Allah akan selalu memprioritaskan yang terbaik lah. Untuk dari open tangkring kami sediakan, dari kukusan seperti dandang sampai ke kelakat besar juga kami sediakan, dari mixer, hand mixer sampai mixer produksi kami sediakan. Jadi itu kalau untuk alumni privat pelatihan kami itu semuanya kami sediakan itu, jadi tidak menghalangi mereka untuk buka usaha. Misalkan mereka tidak mempunyai modal untuk beli alat besar, dengan modal seadanya, dengan peralatan seadanya pun tetap bisa buka usaha. Dan seperti yang Anda tanyakan tadi, untuk yang menu-menu seperti itu ya kami sudah mengajarkan. Jadi itu tentang tentang tergantung dari kitanya mau berkreasi gimana. Mungkin menunya menu yang itu juga, tapi kita bisa berinovasi dan berkreasi dengan melihat model-model yang baru dari YouTube, Google, dan segala macam. Ya, kita lihat juga pasarnya. Kalau di daerah kami di sini, di kecamatan kami bekerja sama dengan rumah sakit di daerah kami itu untuk menyediakan menu khusus penderita diabetes. Biasanya itu beras merah kalau menu utamanya, tinggal lauknya aja lagi yang macam-macam. Dan untuk seperti lauk ayam goreng itu kan bisa kita variasi dengan saus keju, saus teriyaki, terus sambal matas dan segala macam. Jadi untuk penderita diabetes, walaupun menunya beras merah, yaitu memang kurang enak kalau kita yang sehat ya untuk konsumsi beras merah, tapi lauknya kita variasi, jadi menarik dan insya Allah enak untuk dikonsumsi. Jadi mereka tidak terlalu kata lainnya menderita lah, karena kan itu rasanya memang kurang enak kalau beras merah. Tapi kalau lauknya enak, insya Allah itu mereka senang dengan makanan yang dihidangkan dari rumah sakit. Ya. Iya. Mungkin saya mau bertanya lagi. Iya, silakan. Kan udah sering kan mengajarkan banyak sekali itu buat pelatihan gitu udah. Nah, Bunda ada ini nggak, ada pemikiran buat membuka cooking class online gitu? Kalau misalkan ada, saya mau coba. Mau ikut. Saya mau belajar masak kayak gitu, kayak cooking class gitu. Iya, terima kasih. Memang sudah dibuka dari 3 tahun yang lalu. Tapi untuk beberapa bulan ini belum, karena saya aktif di lokasi di pelatihan desa. Dan sekarang ini menyebelah kabupaten, jadi jaraknya lumayan jauh. Biasanya saya ngajar online itu malam hari, karena ada tanya jawab secara langsung dan video call. Waktu peserta memasak atau baking itu saya mengawasi. Waktu memixer sampai gimana tekstur adonan, sampai boleh dimasukkan tepung, itu saya yang mengawasi lewat video call. Jadi semuanya terarah. Jadi itu sangat efisien sekali ya. Tatap muka dengan guru langsung, mendengarkan suara guru langsung, itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekedar dikirim video PDF ke Anda. Jadi itu langsung ke mental kita, gimana kita langsung bersentuhan walaupun tidak secara langsung dengan audio suara kita ya, itu berpengaruh gimana kita cara memotivasi dengan suara kan
Kan banyak yang patah semangatnya rasa tidak mungkin membuka usaha, terus disemangati, terus diceritakan riwayat hidup kita. Jadi kalau saya tidak ada rasa malu menceritakan riwayat hidup saya, karena ujung-ujungnya seperti sekarang, dan itu insya Allah juga ikut memotivasi mereka. Walaupun jauh di sana, karena peserta online ini kebanyakannya di luar daerah kami, yang jauh-jauh seperti kayak yang sudah sukses ini dari Medan ada beberapa orang, Makassar, Bali juga. Dan juga ada dari Nusa Tenggara yang sekarang sudah bisa buka usaha restoran. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Iya, dan ditunggu Bunda ya kelas online ya. Iya, Bu, nanti gimana tuh kalau ada gelombang selanjutnya, Bu? online. Kelas online. Ada nanti. Ulun mau ini bikin video PDF yang baru karena banyak resep baru. Kan kalau sudah saya sebar ilmu yang ada, gurunya harus setingkat lebih maju dari muridnya. Jadi untuk resep-resep yang baru insya Allah dari para chef ahli, guru-guru. Oh iya, nanti mungkin setelah ini kita bagikan gitu Bu ya, kontaknya untuk gelombang selanjutnya bisa. Iya. Nah, siapa tahu si Salsa nanti kan pengen ikut gitu. Ya, dan untuk resep yang basic dasar pelatihan kami sudah ada terbitkan. Ini 50 macam resep Marissa ya. Ini bisa nanti minta kontak WA saya kalau untuk mendapatkan ini. Hasil penjualan sebagian kami sumbangkan ke Panti Asuhan As-Salam di daerah Amontai Selatan. Alhamdulillah bisa terbantu dengan penjualan buku resep. Di sini resep pelatihan semuanya. Iya. Jadi selain membuka pelatihan juga ini ya Bunda ya, untuk sambil berjualan online ya, buka toko juga. Beliau juga sempatkan diri untuk menulis buku resep ya. Alhamdulillah ya, dengan ditulisnya buku resep, banyak sekali yang membaca, baik secara langsung maupun tidak langsung, otomatis ya ingin mencoba ya Bunda ya. Iya. Kalau membeli buku resep ini dengan bimbingannya langsung. Jadi silahkan bertanya, tidak berbatas waktu kepada saya sampai bisa. Iya. Jadi Anda pegang buku resep, Anda tidak mengerti, Anda mau PC silahkan, mau bimbingan semacam kayak cara pengiklanan, promosi, tata cara membuka usaha bagi pemula, semuanya siap saya berikan. Jadi bimbingannya tidak berbatas waktu sampai Anda terlatih dan bisa. Alhamdulillah, semoga berkah ya Bunda ya, amal jariah untuk Bunda untuk ini. Iya, silahkan ada lagi dari Muhammad Hildan. Berarti kalau misalkan kita beli buku resepnya Bunda itu berarti kita bisa kayak ini ya Bunda, apa namanya, konsultasi langsung gitu ya Bunda, dan itu enggak terbatas waktu dan enggak ada biayanya gitu ya Bunda. Iya, betul. Jadi biayanya cukup dengan membeli buku. Anda bisa mendapatkan bimbingan online via WhatsApp. Jadi saya bersedia menjawab secara langsung setiap pertanyaan, dan bila waktu memungkinkan, kalau Anda pengen video call pas Anda baking atau cooking dengan resep yang ada di buku ini, saya siap. Dan akan menjawab seputar pertanyaan mengenai masalah periklanan, tata cara iklan yang baik, bagaimana kita meningkatkan mindset kita, terus itu cara kita mengatur waktu supaya bisa antara pekerjaan, antara sekolah kita dengan kita mau buka bisnis baru ya. Nah, misalkan Anda sudah punya pekerjaan lain, misalkan berjualan, dan Anda juga sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga Anda ingin memulai usaha jualan online, jadi itu bagaimana tata cara mengatur waktunya supaya semuanya berjalan dengan baik dan sukses, itu juga akan diberikan pelatihannya. Bagaimana Salsa? Bukunya itu tersedia online gitu Kak Bunda, atau mungkin gimana? Tidak, kami mencetak di e-commerce mana aja? Oh iya, ini tidak tersedia di sembarang tempat ya. Ini masih langsung menghubungi karena ini kami berkaitan dengan sebuah dinas di kabupaten kami. Jadi ini tidak dijual bebas. Karena kemarin kami mendapat izin menjual ini karena ini hasil penjualan akan disumbangkan. Ini kemarin cuma 4 orang penting yang memegang ini kemarin. Ibu Bupati, Ibu Sekda, terus Ibu di Perindakop juga ada. Ya.
Jadi untuk buku resep nanti bisa aja menghubungi Bunda langsung ya untuk membeli, dan bisa nanti untuk privat secara online gitu. Iya, jadi secara langsung secara seperti kursus online lah. Cuma memegang ini, cuma tidak ada video. Nomornya itu Pak? Iya, nomornya. Oh iya, nanti kita ini kan difotokan. Kalau privat online kan dikirim video PDF. Kalau ini cuman memegang buku resep, tapi layanannya dengan bimbingan WA, pertanyaan dijawab. Bagaimana Salsa? Iya Ibu Mada, terima kasih, dan juga Ibu Bunda, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Kayaknya Salsa mau bikin catering juga nih. Nanti di sana Iya, Iya. Insya Allah. Jawa Tengah gitu ya. Inspiratif Suka banget. masak, jadi pengen gitu kayak latihan masak gitu loh Iya. Kak, gitu. Banyak peserta pelatihan kami yang mahasiswa, mereka sudah sukses karena kan yang muda-muda seperti ini yang lebih kreatif. Iya. Mereka bisa bikin masih video, power gitu. iya, bikin video-video kayak kan saya ajarkan kalau mau iklan yang bagus itu kan ini mentor-mentor lain mengajarkan mungkin dalam sehari beberapa iklan saja yang dikirim. Kalau saya continue terus-menerus, di mana saat kita bisa beriklanlah, walaupun lewat kita bicara dengan orang, kita mengetik di status WA, kita tampil di Facebook, di beranda kita, walaupun kita tampil diri kita, wajah kita, tapi kita pegang kue, itu secara tidak langsung itu iklan juga. Terus kata-kata iklan yang baik, jangan bersifat paksaan dan sifatnya mengajak. Dan itu juga cara beriklan itu sangat penting sekali, karena banyak orang tidak sadar cara beriklannya banyak yang kesannya sombong, terus ada paksaan, itu sangat tidak efisien. Jadi kata-kata beriklan itu diajarkan contoh-contohnya, dan itu ada latihannya juga. Nanti ada bimbingan, webinarnya juga kemarin ada saya bikin webinar tentang periklanan. Di sana mereka sudah bisa memperbaiki tata cara iklannya di medsos. Misalkan yang bersifat ajakan, gimana secara tidak langsung. Contoh ya, harinya hujan, enak sekali ya kalau dingin-dingin kayak gini minum kopi sambil makan roti hangat. Nah itu secara tidak langsung itu ada iklan. Iya. Terus tampil lagi roti hangatnya, walaupun itu rotinya tidak hangat. Iya. Tapi dalam pemikiran orang setelah kita baca yang kayak gitu, itu rotinya hangat, harinya dingin, aduh enaknya. Nah itu. Artinya kan mereka terhipnotis. Iya, di situ. Periklanan. Iya, itu. lalu ada komentar di bawah, ready ya. Nah, belum, nanti lagi open order. Kalau ready ya, catat 1 pesan. Nah, iya gitu. Terus ada lagi kata-katanya kalau sudah beriklan, pre-ongkir. Kata-kata pre-ongkir itu sangat manis sekali. Kalau kita tulis ongkir sesuai jarak, waduh itu sudah sangat menekan ke calon pembeli, walaupun belum jadi pembeli, baru calon pembeli. Jadi kata-kata pre-ongkir itu sangat manis sekali, padahal harga kita sudah tambahkan ke produk kita dengan ongkir. Jadi itu salah satu trik gitu. Jadi semuanya itu detail sekali kalau di privat kami. Jadi masyarakat yang menerima ilmu yang seperti itu sangat alhamdulillah antusias belajar, dan mereka 50% dari mereka saya lihat itu berhasil ya? Iya, mengaplikasikan ke kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillah banyak yang sudah terbantu, dan kami tidak pernah menawarkan pelatihan ini ke desa-desa sebelumnya. Hanya dari alumni privat lah kami berkembang. Untuk tahun 2022 insya Allah kami akan bergerak menawarkan jasa pelatihan ke desa-desa yang belum pernah mengundang MC organizer di kabupaten kami. Ya. Luar biasa sekali ya. Hari ini kita dapat banyak ya. Tidak hanya sekedar inspirasi, tetapi juga kita dapat ilmu-ilmu lain nih di bidang pemasaran, promosi, pengolahan, dan juga tata cara periklanan gitu ya. Itu sangat penting di dalam usaha gitu. Jadi yang hadir kalau gitu di dan Fitra. Oke. Ada lagi mahasiswa yang mau bertanya?
Hildan ya. Silahkan Hildan. Halo Hildan. Ya Bu, sebelumnya mohon maaf saya telat masuk karena kan ada mata kuliah lain yang Iya. Silahkan. saya juga tadi Bu. Di sini cara Ibu menjaga konsumen Ibu agar tetap mau gitu Bu terhadap produk yang Ibu buat ini dan juga kesehatannya gitu Bu. Maksudnya menjaga si makanannya itu agar tetap terjaga gitu sehingga pembeli itu merasa terjamin dengan kualitas itu gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami selalu mengutamakan kualitas produk kami, terutama untuk kebersihan, packingnya, kemasan, serta itu sampai ke pengantaran. Itu selalu kami terawasi ya. Jadi tidak sembarangan untuk berjualan secara online ini karena sudah banyak pesaing dan kemarin kami juga ada masalah. Ada yang menfitnah produk kami, di mana setelah membeli roti dari toko kami, dimasukkan ke media sosial Facebook, rotinya gepeng. Jadi kami kemarin sampai berurusan atas pencemaran nama baik ke polisi karena kami tidak pernah menjual produk seperti itu. Dia foto toko kami kemudian dimasukkan ke Facebook. Ternyata setelah diteliti itu adalah keluarga dari pesaing usaha kami. Dan setelah kejadian kayak gitu tentunya kami akan lebih menjaga. Kami beriklan setiap ada produk masak dari dapur kami itu saya video, karyawan saya video, artinya kami menjual produk dalam keadaan bagus terus. Jadi tidak pernah menjual roti dalam keadaan gepeng ya. Secara akal saja siapa yang mau membeli roti dalam keadaan penyok dan gepeng itu pasti diinjak atau diduduki atau ditekan seperti kayak gitu ya. Itu sudah kemarin sampai ke polisi dan dia secara baik-baik meminta maaf dan kami juga berbesar hati memaafkan. Jadi tidak ada dendam. Jadi itu sudah menjadi pelajaran insyaallah bagi dia yang memfitnah kami ya. Cuman kami aja ya lagi yang berhati-hati dalam menjual makanan karena banyak orang lain yang mungkin di luar sana ingin menjatuhkan, yang tidak berburuk sangka, tapi sudah ada kejadian seperti itu sudah menjadi pelajaran. Jadi kami sangat memperhatikan kualitas produk, selain utama itu penampilannya, kemasannya, rasanya juga. Jadi komposisi bahan tidak pernah diubah seperti yang saya ajarkan pertama ke karyawan saya. Jadi karyawan saya tidak akan pernah mengubah untuk komposisi bahan. Jadi rasanya insya Allah akan tetap terjaga seperti yang saya ajarkan pertama kali. Itu kualitas, rasa, penampilan, serta kemasannya itu paling utama. Dan pelayanannya juga saat kita menjual secara langsung ataupun pengantaran itu semuanya Terawasi. Iya, terawasi lah, tidak sembarangan ke misalkan kita ke Gojek lain, kami ada Gojek tersendiri untuk pengantaran. Jadi semuanya itu bagus lah. Jadi Gojek kami yang mengantarkan delivery pun membawa pesanan orang dengan sangat hati-hati. Artinya barang dibawa dari toko kami itu dalam keadaan bagus, insya Allah sampai ke tangan konsumen pun dengan bagus pula. Jadi konsumen kami tetap saja itu menjadi langganan lah, terus menerus tidak kecewa dengan pelayanan kami. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya ya Bu ya. Iya, Iya. sama-sama. Ada lagi si Hanif ya. Halo Hanif.
mungkin Ibu untuk Lisa sendiri udah cukup Ibu. Ya. Kalau yang ada update tutup aja dulu. Ya. 50 menit sudah turun pas aja Pak. Baiklah, tutup ya. Nah, Terima kasih banyak Bu ya telah Iya, berhadir sama-sama. di tengah-tengah kami, menginspirasi mahasiswa yang di luar sana juga gitu kan. Dan kita sendiri di sini tentunya berharap mahasiswa sebagai generasi penerus itu bisa mencontoh Bunda gitu. Ya, selain buka usaha, beliau juga berbagi gitu kan, bersedekah juga, itu adalah amal jariah. Dan ilmu pengetahuan yang beliau bagi untuk seluruh peserta pelatihan itu terus menerus tentunya memberikan manfaat yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Amin. Iya. pesan terakhir. Iya. Kami minta pesan dan kesan Bun dari Bunda untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dan kepada para penonton YouTube. Iya. Iya. Untuk semuanya, khususnya dulu pertama untuk para mahasiswa, teruslah belajar. Belajar itu bukan hanya terbatas untuk jurusan yang Anda pelajari. Jadi kalau suatu saat Anda lulus dengan bergelar sarjana, tetapi Anda belum memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang Anda sudah pelajari, di fakultas yang Anda belajar ya, itu jangan putus asa. Mungkin nanti bisa ditambah dengan keterampilan apa lagi, itu karena kita gelar sarjana kita itu tidak sia-sia ya. Contohnya saya pendidikannya manajemen informatika komputer. Kalau dipikir-pikir jauh sekali ke jurusan tata boga yang sedang saya geluti. Tapi ilmu marketing tidak akan hilang. Saya masih ingat itu pelajarannya. Dan ilmu tentang kepribadian itu juga saya ingat. Jadi semuanya itu sangat berpengaruh ke pekerjaan saya sekarang, di mana kita bisa menempatkan diri kita di tengah masyarakat luas. Jadi kita yang terpelajar tentunya beda dengan orang yang belum belajar ya. Jadi semangat terus belajar ya. Jadi itu kalau bisa lagi Anda sebagai mahasiswa sekarang ini sudah berpikir ke depannya. Mungkin nanti bisa buka usaha sambil kuliah, itu lebih hebat lagi. Jangan nunggu lulus baru cari usaha, jangan. Jadi lebih bagus sekarang lagi sudah mulai bikin usaha. Mungkin nanti usaha apa bisa dipikirkan untuk yang tertarik bidang kuliner, catering, atau jenis makanan-makanan kekinian, itu bisa buka sekarang ya. Kan banyak itu mahasiswa saya lihat sekarang berjualan cemilan-cemilan. Itu malah bisa diusahakan untuk perizinan nanti dari PIRT, BPOM sampai halal ke MUI. Itu malah bagus lagi, bisa produksi sampai keluar daerah. Itu banyak yang mahasiswa. Jadi Anda berpikirlah untuk selalu maju ke depan. Ya, semangat ya. Nah, untuk para penonton YouTube, khususnya mereka yang ingin kehidupan yang lebih maju, meningkatkan perekonomian rumah tangga, tentunya berpikir kritis ya di saat kita masa kita yang sekarang ini tentunya beda yang kayak dulu, dimana untuk mencari pekerjaan serabutan saja susah, apalagi ibu rumah tangga yang notabene cuma berpendidikan seadanya dan mungkin punya anak di rumah. Nah itu juga jangan putus asa. Kita bisa buka usaha rumahan, bisa buka usaha online dengan cara berjualan. Jadi carilah keterampilan-keterampilan yang mungkin bisa Anda peroleh di sekitar Anda. Mungkin nanti bisa ikut kursus atau belajar otodidak pun bisa itu ya. Jadi itu semuanya tergantung dari kita. Semoga saja dengan adanya acara ini tentunya membawa kemajuan ke kita semua.
khususnya untuk para mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pesan dari saya. Wassalam. Terima kasih banyak Bunda, luar biasa sekali ini tokoh inspiratif kita hari ini ya. Tentunya kita dapat ilmu yang banyak dari beliau ya, dan kita teruslah untuk berkreasi, teruslah untuk berinovasi, dan teruslah untuk bekerja keras gitu ya, karena memang tantangan hidup itu semakin jauh semakin susah gitu ya. Jangan pernah menyerah gitu. Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini pun nanti kami juga dari mahasiswa bisa ikut keterampilan latihan dari Bunda juga ya, untuk bisa meningkatkan keterampilan skill dan keahlian dalam tata boga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku dosen Model Nusantara mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk hari ini kami merasa berkah sekali dengan kehadiran Bunda. Terima kasih. Demikian kegiatan Model Nusantara hari ini kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.